Beberapa pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada Sabtu. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Australia. Duel ini rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Patrick Kluivert membawa sebanyak 29 pemain pada kesempatan ini. Sementara itu, ada 4 pemain yang bakal terbang ke Sydney, Australia pada Sabtu. Dilansir dari laman resmi PSSI, mereka adalah Tom Hay, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Stručík. Nama-nama lain dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. 4 nama di atas membawa bekal bagus sebelum melawan Australia. Bekal bagus yang dimaksud yakni tak ada yang menelan kekalahan bersama klubnya masing-masing di laga terakhirnya. Justin Hubner baru saja membantu Wolves U21 meraih kemenangan atas Reading U21 dengan skor 1-0 pada Jumat. Keberhasilan serupa juga dimiliki Sandy Walsh. Di sisi lain, Tom Hay dan Rafael Stručík hanya bisa meraih hasil seri pada laga terakhirnya. Tom Hay tidak menutup mata memiliki mimpi tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Saat ini di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menempati peringkat ketiga, hanya berjarak 1 poin dengan Australia yang di posisi kedua. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia perlu menjadi runner-up grup atau menjadi juara grup pada babak keempat kualifikasi. Mimpi ke Piala Dunia itu juga yang akan dibawa Tom Hay dalam duel menghadapi Australia. Jadi saya harus mengatakan bahwa babak penyisihan grup itu sangat menarik. Jadi tentu saja Anda berpikir tentang fakta bahwa ke Piala Dunia mungkin, ucap Hay. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret ini, Indonesia akan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Stadion GBK. 2 pertandingan itu bisa menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kisah Ian Maatsen menarik diulas. Pemain Aston Villa berdarah Jawa ini punya harga pasaran kalahkan semua skuad timnas Indonesia. Dalam data yang diunggah Transfermarkt baru-baru ini, Ian Maatsen memiliki nilai pasar sekira 556,2 miliar rupiah. Sedangkan di timnas Indonesia, pemegang nilai pasar tertinggi adalah Maes Hilgers, yang nilai pasarnya sekira 156,4 miliar rupiah. Perbandingan nilai pasar ini jadi menarik setelah Ian Maatsen diisukan bakal perkuat timnas Indonesia. Maatsen memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, kemudian pindah ke Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven, sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Chelsea pada 2018. Ia melakukan debut profesionalnya untuk Chelsea pada 25 September 2019 dalam pertandingan Piala Liga melawan Grimsby Town. Untuk mendapat pengalaman bermain reguler, Maatsen sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Di antaranya ada Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley. Hingga akhirnya di musim panas 2024, Maatsen menandatangani kontrak permanen dengan Aston Villa. Pada musim ini, pemain 23 tahun itu telah mencatatkan 35 laga dengan torehan 1 gol dan assist. Maatsen telah mewakili Belanda di berbagai tingkat usia, mulai dari U15 hingga U21. Namun sayangnya ia tak pernah sekalipun debut bersama tim senior Belanda, meskipun penampilannya bersama klub cukup impresif. Hal ini yang bisa digunakan PSSI jika ingin menggait Ian Maatsen. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Australia. Skuad Garuda bakal terbang pada Minggu. Tim kepelatihan timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert juga telah berkumpul di Jakarta. Jumlahnya 11 ofisial termasuk Kluivert. Erick Thohir menyatakan beberapa staf timnas Indonesia bakal lebih dulu bertolak ke Australia pada Sabtu. Namun untuk para pemain skuad Garuda tetap pergi pada Minggu. Sebagian akan berangkat Sabtu, tapi tim inti akan berangkat pada Minggu malam WIB, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga memastikan perpindahan federasi Joey Plupesi, Dean James, dan Emil Audero telah rampung. Ketiganya masuk skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia.
Timnas Indonesia bakal bertandang ke Australia pada Kamis di Stadion Sepak Bola Sydney dalam pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai itu, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain pada Selasa di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat dalam penampilan ke-8 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi Australia, timnas Indonesia dipastikan kehilangan Egy Maulana Fikri yang cedera. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner juga absen lantaran akumulasi kartu. Gelandang Tom Hai menargetkan meraih 6 poin bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya berambisi meraih kemenangan saat bertandang ke markas Australia, Tom Hai juga menargetkan timnas Indonesia merebut 3 poin saat menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Namun, Tom Hai ingin mengingatkan supporter timnas Indonesia bahwa terkadang dalam pertandingan sepak bola semuanya bisa terjadi. Lebih lanjut, Tom Hai mengakui laga melawan Australia bisa jadi pertandingan yang lebih berat bagi timnas Indonesia. Saya ingat di pertemuan pertama lawan Australia itu pertandingan yang ketat, seimbang, mengandalkan fisik. Kedua tim tidak mendapat banyak peluang. Itu pertandingan yang ketat, laga paling seimbang di grup itu. Sekarang kami akan menjadi laga yang berat di Australia, tapi salah satu yang dinanti, saya tidak sabar main lawan Australia, kata Hai. Timnas senior Belanda telah mengumumkan skuad utamanya untuk menghadapi FIFA Matchday bulan Maret. Belanda dijadwalkan bertarung di ajang UEFA Nations League babak perempat final, menghadapi juara Euro 2024, Spanyol. Dikutip dari On Soranje, sejumlah nama-nama penting masih menghiasi skuad asuhan Ronald Koeman untuk menghadapi tim Matador. Virgil van Dijk masih akan dipercaya mengisi lini belakang Belanda. Kemudian ada nama Noah Lang dan Memphis Depay. Satu nama yang menarik perhatian netizen Indonesia adalah nama pemain asal Aston Villa, Ian Maatsen. Dirinya disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, itu masih belum menarik minat Ronald Koeman. Pemain berusia 23 tahun itu berposisi sebagai bek kiri dan beberapa kali menempati posisi gelandang sayap kiri berkat kecepatan dan skill individu yang dimiliki. Dilansir dari Fotmob, nilai pasar Ian Maatsen saat ini adalah sebesar 45 juta euro dan masih memiliki potensi mengalami kenaikan harga menyusul performanya yang masih bisa berkembang. Usianya juga masih muda dan memiliki prospek karir yang cemerlang ke depan, andaikan sang pemain bisa terus konsisten. Ian Maatsen sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk menjadi target naturalisasi selanjutnya. Namun hingga berita ini ditulis, nampaknya belum ada perkembangan lagi soal masa depan Ian Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, peluang untuk Maatsen bisa berseragam timnas Indonesia masih ada, walaupun Maatsen juga masih berharap untuk memperkuat timnas Belanda.